السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام والبركات على سيد العالمين حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jamaah secangkir hikmah rahimakumullah, para ustaz, para haji, calon ustaz dan calon haji semuanya rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang begitu banyak dan begitu besar kepada kita semua. Rahmah, hidayah, petunjuk untuk kita. Allah gerakan hati kita untuk bersama-sama bertemu dalam rangka menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua adalah rahmah yang harus kita syukuri. Jadi orang yang pengen dekat dengan Allah tentunya akan selalu mengingat Allah, bahwa Allah adalah zat yang maha pemurah, maha rahman. Kalau kita pengen dekat dengan kemuliaan, lakukan hal-hal yang mulia. Hadirin rahimakumullah, salawat, salam dan barokah marilah kita bersama-sama doakan semoga tercurah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan oleh Allah dalam keridhaan Allah di dalam surga Allah bersama-sama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, semua hadirin yang saya muliakan rahimakumullah, setiap kita disunnahkan untuk mengucapkan salam ketika memulai bertemu ya, khususnya atau mau menyampaikan sesuatu yang mau diucapkan. Biasa kita ucapkan salam. Maka Al-Faqir, saya pengen mengingatkan diri saya sendiri dan juga bapak-bapak semuanya, bahwa salam yang kita sampaikan selain sebagai tahiyyah, sebagai bentuk penghormatan. Jadi kalau orang mau ngomong nggak salam dulu, masuk rumah nggak salam dulu, ini orangnya su'ul adab, nggak sopan. Berarti salam adalah bentuk penghormatan. Selain sebagai tahiyyah, sebagai bentuk penghormatan, maka salam sesungguhnya adalah juga doa. Maka maknanya assalamu, semoga keselamatan, warahmatullah, dan rahmat Allah alaikum ya, atau assalamu alaikum maknanya semoga salam atas kalian semua, warahmatullah, dan juga untuk kalian semua rahmat Allah, wabarakatuh, dan berkah Allah. Maka ketika kita menyampaikan salam, niatkan di hati bapak-bapak, saya pengen doain jamaah semuanya, moga selamat, dapat rahmat, dapat berkah dari Allah. Paham ya? Maka insya Allah dengan niat yang tulus ini, kita tercatat bukan sekedar membaca salam sebagai bentuk tahiyyah, tapi kita sudah mendoakan. Ini zahirnya ilmu salam, belum batinnya. Ya, batin maksudnya ada rahasia di situ. Kemudian kita renungkan assalamu. Maaf ini belum kita mulai sebelum sunahnya ya, untuk agar kita ini kegiatan rutin yang kita nggak begitu perhatian ya. Kalau bapak-bapak salam sholat,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri atau sama imam? Udah salam, yang penting salam kan ya. Udah selesai rukun sholatnya dikerjakan semua. Padahal sunnahnya itu punya niat, punya qasdu menyampaikan salam. Jadi kalau bapak-bapak salam kanan umpamanya ada niat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita doakan salam dan rahmat untuk yang di sebelah kanan kita. Baik manusia, jin, mungkin ada malaika. Oh. Kemudian yang ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita juga punya niat memberikan salam kepada yang ada di sebelah kiri. Paham Pak ya? Cakep nggak ajaran seperti ini? Cakep. Itu artinya kita beribadah lahir dan batin. Maka begitu pula menjawab. Ketika sudah disampaikan salam, maka menjawabnya bukan hanya karena menggugurkan yang wajib saja. Karena menjawab salam hukumnya wajib kifayah. Kalau banyak nih yang jawab satu orang, sila-jala aja nggak apa-apa umpamanya. Yang dapat pahala cuma masalah dijawab saja. Jadi kalau Anda masing-masing menjawab salam, berarti Anda semua dapat pahala. Baik, maka diniatkan berdoa juga, membalas doa. Makanya dia waalaikumsalam. Kalau bahasa ininya Anda juga semoga mendapatkan salam, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba praktekkan Pak, walaupun sehari sekali. Ya, anak kita berangkat sekolah atau kita mau berangkat kerja. Pasang niat dulu, saya mau salam buat keluarga, mudah-mudahan Allah beri keselamatan kepada istri, anak, rumah, semua yang ada di keluarga kita. Kita niatkan doa itu. Ibu, dengarkan salam dulu ya. Assalamualaikum. Bukan. Assalamualaikum. Nih ada mikum, ada mie gelas, ada mie goreng. Yang jelas kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niatkan doa. Atau sebaliknya, istri atau putra putri kita mau berangkat sekolah, kita di rumah mungkin belum berangkat kerja, kita sampaikan untuk menjawab salam dia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan doa, semoga Anda, kamu nak dikasih keselamatan, dikasih rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadis Nabi sangat kuat sekali mendukung ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amal ibadah ini akan berkah, akan bernilai tinggi dengan disertai dengan niat. Kalau untuk yang fiqih, untuk yang sholat, semua amal ibadah harus disertai dengan niat. Karena dengan niat, ibadah ini adalah hidup. Niat itu di mana? Di hati. Ibadah gerakan tubuh bukan? Gerakan tubuh. Tubuh beribadah, hati berniat, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi menyampaikan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja orang itu akan diberi manfaat berkah dari amal apa yang dia niatkan. Kalau bapak-bapak niatnya di sini, umpamanya pengen nyicipin susu kedelai doang, ya dapatnya itu doang Pak. Nggak dapat catatan amal ibadah ngaji. Kalau niatnya bagus, banyak pengen silaturahim, pengen menuntut ilmu, apalagi macam-macam, pengen berzikir bersama, tadarus bersama, maka itulah niatnya bapak jadi banyak. Jangan sampai kita telat dapat pahala banyak di akhirat Pak. Nanti nyesel karena niat kita sedikit di dunia. Perbanyak niat yang baik. Paham Pak ya? Nah, coba rasakan Pak ya. Saya ulangi salamnya. Saya menyampaikan doa keselamatan, rahmat dan barokah. Bapak-bapak menjawab pun sama niatnya di hati ya. Usah niat ingsun berdoa salam, enggak, di hati aja. Pokoknya saya mendoakan saja gitu ya. Kita coba, kita rasakan. Baik, kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya di belakang ya. Ya, jadi niatnya di depan. Saya niat mendoakan salam, rahmat dan hidayah dan barokah dari
Allah. Beda rasanya, Pak. Catatan amalnya beda. Karena apa? Sudah disertai dengan niat-niat apa tadi? Niat mendoakan keselamatan, kemudian rahmah dan barokah. PR-nya apa itu artinya selamat, Pak? Apa artinya rahmah? Apa artinya barokah? Kira-kira udah paham semua artinya, Pak? Alhamdulillah, paham semua. Ya, alhamdulillah. Baik, insya Allah kapan-kapan kita sampaikan ya artinya apa. Jadi begitu kita menyampaikan assalamu, kita udah punya niat keselamatan yang dimaksud begini begitu ya. Nah itu nanti kita insya Allah hadir terus, Pak ya. Gratis, Pak. Enggak usah bayar ya. Yang penting kita hadir, niat yang baik, insya Allah manfaat. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan tentang kemarin Asmaul Husna yang ke 66 ya. 66. As-sadis wasitun min asma'illahi ta'ala al-husna al-majid. Asmaul Husna yang ke 66 adalah al-majid. Al-majid artinya apa singkatnya? Yang maha mulia. Udah paham semua kan? Nah, disebut mulia karena dari Allah Subhanahu wa taala keluar segala kemuliaan. Artinya Allah akhlaknya mulia semua. Artinya Allah sifatnya mulia semua, yang dilakukan juga mulia. Sedangkan penjelasan kemarin bahwa al-majid huwa alladhi idza qadara afa. Kalau kita bikin salah ya, kita mestinya pantas langsung dihukum, Pak ya. Allah nunda kasih waktu untuk kita malah dimaafkan. Nah, itu artinya al-majid. Yang kedua, wa idza wa'ada wafa. Allah janji bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih sudah disediain apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannatun adnin tajri min tahtihal anhar. Bapak-bapak belum ibadah, Pak, belum beramal, itu hadiahnya udah disediain, Pak. Paham? Hadiahnya di mana? Di akhirat udah disiapin. Bapak belum beramal, udah disiapin. Berarti Allah sangat tahu nanti akan terjadi ini, hambaku kata Allah akan aku bikin dia bisa menghadiri majelis taklim. Nih, disiapkan pahalanya. Maka jangan sampai udah disediakan hadiah, kita nggak ikut lomba, nggak ikut melakukan kegiatan. Rugi nggak, Pak? Itu kita nangis, ya itu hadiah saya, harusnya kita nggak dapet. Kan sayang ya. Dengan kita ngaji kita bisa koreksi, oh ternyata harus begitu. Maka insya Allah setiap waktu kita niat baik untuk menambah taat kita pada Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan beberapa penjelasan kemarin sudah diterangkan, tidak perlu kiranya untuk diulang kembali. Silakan dipelajari lagi. Kemudian bagaimana cara menerapkan asma al-majid? Ya, al-majid, zat yang maha mulia. Yang pertama jelas kita harus yakin, Pak. Kita yakin bahwa al-majid, walaupun mungkin Bapak jarang dengar asma ini. Yang dengar kan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Latif. Paling seneng ya Razzaq, ya Fattah, ya Ali, ya. Banyak banget ya. Ya Ghaffar, ya. Al-Majid jarang dipakai. Ya, padahal itu termasuk Asmaul Husna. Kita pengen jadi orang mulia, istiqomah baca ini. Ya Allah ya Majid, ya Allah ya Majid, ya Allah ya Majid. Ya Allah jadikanlah kami orang yang mulia. Silakan dipakai asma ini. Yang pertama harus mengakui, harus mengetahui dan yakin bahwa Al-Majid termasuk Asmaul Husna. Berikut sudah paham artinya ya. Kemudian yang kedua, karena kita yakin Allah adalah Al-Majid, yang punya nama maha mulia, maka yang kedua adalah wa ayyu'amilallaha ta'ala bimu'amalatin hasanah, yaitu dengan bersikap, bermuamalah. Bermuamalah itu di sini maksudnya bersikap, punya aksi yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
punya reaksi ketika Allah menentukan sesuatu. Contoh begini, bentuk muamalah yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari-hari kita, setiap waktu itu nggak lepas, bisa jadi kita dapat rezeki, betul? Oh, dapat rezeki, betul banget ya. Ya Rozak. Yang kedua, bisa jadi kita dapat musibah, bisa nggak Pak? Ya, hari ini nggak dapat rezeki, malah dapat musibah. Kadang dua-duanya, pagi dapat musibah, ya, sore dapat rezeki. Ketiga, karena kita adalah wayang, Pak, ibaratnya Pak, wayang. Siapa yang menggerakkan kita, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wayang itu bisa terjadi kalau nggak taat ya maksiat. Kadang kita taat, kadang juga maksiat, nggak taat terus dan nggak maksiat terus. Jadi kira-kira 4 lah ya. Ada 4 kejadian kita. Kalau nggak dikasih rezeki, kadang ada musibah, kadang kita taat, kadang kita maksiat. Ngalami nggak Pak? Ngalami nggak? Kalau sekarang kita lagi ngapain? Maksiat apa taat Pak? Serius? Masya Allah. Insya Allah. Niatnya taat Pak ya? Iya, niatnya taat. Mudah-mudahan benar-benar. Nah, bagaimana cara kita menghadapi itu semua? Yang pertama, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita dalam qada qadar Allah, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana sikap kita? Syukur. Dikasih nikmat harus syukur. Dikasih nikmat malah sedih, gimana sih? Ya, saya dapat mobil, sedih saya rasanya. Enggak begitu, bersyukur, alhamdulillah, ya, itu harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Jadi kalau dapat nikmat kita bersyukur, bersikapnya kepada Allah bersyukur. Maka yang pertama diantaranya adalah seneng. Seneng nggak? Harus seneng. Baik rezeki yang bisa kita perkirakan, tanggal 30 gajian, siap dapat rezeki, udah senang ya? Atau yang nggak diduga-duga, tahu-tahu ada saudara datang ke kampung bawa beras 1 ton, Masya Allah, ini buat saya semua? Enggak, yang 1 kita buat kamu, sisanya tolong jualin ya. Ya alhamdulillah, bagi hasil ya, rezeki bukan? Seneng nggak? Duh, abang kesini bawa 1 ton, sedih saya bang. Jangan begitu, Masya Allah. Paham ya? Syukur. Caranya dengan senang dulu. Senang pada yang memberi, yaitu Allah, bukan pada wow mobilnya, wow motornya. Bukan itu, pada Allah dulu, kepada yang menciptakan, yang menyampaikan, kepada Ar-Razzaq itu kita sampaikan syukur. Yang kedua, wa ayyarahu, melihat apa yang diberikan Allah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi bukan melihat kepada zat nikmat, tapi kepada Allah Al-Mun'im yang beri nikmat. Maka yang kedua, meyakini bahwa nikmat tersebut adalah dari Allah. Gampang Pak Ustaz, nggak mesti Pak. Umpama ya kita habis gajian Pak, double lagi, leburannya kencang. Nah, begitu dapat, tahu-tahu ada yang hilang atau ada yang keambil, kita nggak tahu, kan gitu ya. Nah, udah capek-capek kerja lembur, berangkat pagi pulang pagi, apa tidurnya? Masya Allah. Rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Siapa yang menggerakkan kita untuk bekerja Pak? Siapa yang memberi tenaga kita untuk bekerja Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin ini dari Allah. Berarti siapa yang punya? Allah. Kalau yang punya Allah kok hilang, jangan marah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena punya siapa? Punya Allah. Ya. Kalau kita ditimpa musibah, yang kita yakini membaca apa? Inna lillah, saya, harta saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi asalnya dari Allah. Yang ketiga, bagaimana cara bersyukur?
suka menyanjung Allah. Suka menyanjung Allah. Masya Allah, Allah benar-benar Rahman. Masya Allah, Allah ya Allah, kau benar-benar baik sama saya. Kau beri aku bisa menikmati rezeki ini dengan keluargaku. Sanjung Allah, minimal dengan ucapan Alhamdulillah. Walaupun dapat kopi cuma setengah gelas, lupa temannya minum, bukan punya saya dia. Tetap Alhamdulillah. Kau tinggal setengah, udah Alhamdulillah dulu yang penting. Kan nggak sengaja Pak ya. Nah ini cara syukurnya. Dan yang terakhir, wa ayyasrifaha fit ta'ah. Rizki Allah itu kita gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tangan diciptakan oleh Allah, kita diberi tangan, kita gunakan untuk yang taat saja. Mata kita gunakan yang untuk taat saja. Punya hak istirahat, punya hak dijaga dari maksiat. Paham Pak? Motor pun sama. Maka kalau mau beli motor, beli mobil, beli istri, mau menikah, niatkan semua untuk ibadah sama Allah. Biar kalau kita umpamanya nih, suatu saat terjadi motornya kok agak rusak ya, nggak apa-apa, udah dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Baik. Yang kedua, ketika kita dikasih musibah ya, atau dikasih bala ya, sakit, pilek 3 tahun nggak sembuh, namanya ada teman saya masih pilek terus nggak bisa sembuh, nggak apa-apa. Jadi Anda punya dasar sifat sabar yang luar biasa, Mas. Nah, ini namanya mendapatkan takdir Allah, mendapatkan bala atau musibah. Bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana cara bergaul dengan Allah, bersikap dengan Allah? Dengan sabar. Jadi melihat bahwa musibah yang datang kepada kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar. Kedua, dengan ridho. Dengan apa? Ridho. Apa bedanya? Kalau sabar ini dia tidak suka ngadu sama selain Allah. Jadi nggak bolak-balik puyeng, dompet isinya habis, malah sakit, cenut-cenut, cerita sama orang banyak sekampung, diviralkan media sosial. Aduh ya Allah, duit kamu kok durhaka banget, susah banget baliknya. Susah diatur, katanya duit anak yang durhaka Pak ya, susah diatur katanya. Masya Allah. Jangan diviralkan, malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak nikmat Pak daripada musibah. Bahkan kalau diilhami lagi, di dalam musibah banyak rahasia, banyak faidah yang kita nggak tahu. Nah, kalau ridho, hati kita nggak marah dikasih musibah. Kita udah hati-hati, udah makan vitamin, olahraga, cukup, masih juga sakit, bengek. Sabar Pak, ini ujian dari Allah. Kalau pengen sehat gampang caranya, mati dulu masuk surga, gampang itu, nggak bakalan sakit. Insya Allah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kalau kita tiba-tiba dapat keputusan ya dari qadanya Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi maksiat pada diri kita Pak. Bagaimana cara kita bersikap dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa kita marah? Ya Allah, gimana sih? Saya orang muslim, kenapa sih bikin maksiat? Komplain sama Allah Pak. Nggak bisa, karena Allah adalah Al-Malikul Haqqul Mubin. Allah itu raja yang menguasai semuanya Pak. Nggak bisa kita salahkan. Terus bagaimana caranya Pak? Ada yang bisa jawab? Iya, betul sekali. Kalau kita diuji maksiat, kan kita bukan Nabi Pak ya, bisa nggak maksiat nanti? Bisa. Minimal ya jangan disengaja, jangan ngincar waktu juga, ya. Kan udah takdir Ustaz, tadi udah rencana, beda itu, beda sama yang nggak sengaja Pak. Maka cara menyikapinya adalah dengan bimubadaratit taubah, bersegera taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita marah-marah dengan kemaksiatan, maksiat. Oh kamu dekat banget sama aku sih. Biarin, Allah yang punya takdir. Tugas kita taubat. Paham Pak? Kalau nggak ada maksiat, nanti asmaul husna banyak yang hilang. Al-Ghafar, memberi ampunan, hilang, nggak kepake Pak. Nggak ada orang istighfar. Ya Tawwab, nggak kepake Pak. Innahu kana tawwaba dihapus dari surah An-Nasr nanti. Makanya kita ada yang berbuat maksiat. Paham Pak?
Karena ada Asmaul Husna Al-Ghaffar. Malah ancaman Allah, kalau seluruh manusia itu nggak ada yang dosa, bantai semua, habisin sama Allah. Paling tinggal berapa orang biar jadi umat yang banyak lagi yang berbuat dosa dan mau istighfar, yang berbuat dosa dan mau taubat. Agar apa? Agar tampak Asmaul Husna Allah yang mulia, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Ghafur. Begitu Pak ya? Paham? Alhamdulillah. Yang terakhir, ketaatan bapak-bapak atas taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap kita? Bapak-bapak ditakdirkan bisa sholat isya, gak usah dipamerin. Kita yakin saja, ya Allah, ini semua karena pertolonganmu, ini karena rahmatmu. Aku bisa ngaji, bisa bersolawat bersama, bisa zikir, bisa tadarus dan sebagainya. Karena pertolonganmu ya Allah, aku bisa bersedekah. Walaupun orang punya banyak harta, kalau hatinya tidak diberi keinginan untuk bersedekah, bisa nggak sedekah? Nggak bisa. Jadi Allah yang menciptakan rasa pengen memberi, Allah yang menyampaikan pemberian itu kepada yang berhak menerima, itu adalah rahmat dari Allah, itu pertolongan Allah. Maka sikap kita apa? Harus meyakini bahwa itu semua karena taufik pertolongan dari Allah. Biar apa? Biar kita nggak ujub, biar kita nggak heran dengan amal kita sendiri. Gue loh, tiap malam Senin kita ngaji loh, kita ikhlas loh ikhlas. Masya Allah. Kalau ikhlas lu lupa kalau kamu yang ibadah, kamu yang mampu bersolat sendiri. Kamu harus ingat semua sholat itu yang berikan hidayah dan taufik itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu nggak mau mamerin suatu karya tapi yang bikin karya orang lain Pak? Malu nggak Pak kira-kira Pak? Saya ulangi, malu nggak Pak? Ini Bapak dapat dari temen nih yang ahli bikin apalah gitu ya, benda umpamanya. Dipamerin, nih karya gue. Malu nggak kita mamerin Pak? Malu, bukan bikinan sendiri. Sama kalau seseorang mau mengakui bahwa ini semua saya lakukan karena hidayah Allah, ini semua saya bisa melakukan ini karena taufik pertolongan dari Allah, dan diistiqomahkan insya Allah Pak jadi kekasih Allah, karena dia memfanakan dirinya dari mengakui bisa melakukan sesuatu. Dia hilangkan pengakuan kalau dia bisa beribadah, itu dibuang dia, karena semua atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak jadi kapok Pak ya. Kapok nggak pengajiannya Pak? Alhamdulillah kapok semua. Alhamdulillah kapok. Kita buang yang buruk-buruk, kita cari yang baik-baik semua. Kita perbaiki hari kita agar ke depan lebih baik lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.